Berarti kalau orang tua gimana waktu itu? Kalau orang tua saya sih, yang dari awal kan saya udah ngomong tadi kan, saya nggak berani kan. Satu, saya tuh istilahnya mengingat jasa orang tua kan. Satu, dan kalau misalnya saya tiba-tiba dari Pekong saya ke Islam, pasti kecewa berat kan. Berat, ya. Satu, saya jaga perasaan orang tua saya kan. Gimana sih Islam tuh? Puasa, nggak boleh makan babi, bla bla bla, pokoknya nggak boleh keriting rambutnya. Dulu saya kecil-kecil, mama saya tuh suka keritingan rambut saya tuh. Nggak boleh dikeriting rambutnya, bla bla gini. Oh ya sudah kan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita saudara Iman. Jadi kita hari ini mau gali lagi kisah mualaf nih. Nah kebetulan kita sedang menjemput ibu koordinator mualaf kita, Mak Yul. Nah alhamdulillah teman-teman, kita akan coba gali terus kisah-kisah mualaf yang ada di mana-mana. Tetap terus pantengin channel kita, insya Allah kita tebarkan manfaat ini sampai ke ujung dunia. Tetap pantengin terus, jangan lupa doain kami semoga selalu sehat dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin, amin. Ya. Oke teman-teman, kita saat ini sudah sampai di kediaman mualaf, yaitu bernama Ibu Susanti. Insya Allah beliau sudah ada menunggu kita. Insya Allah luar biasa. Teman-teman. Assalamualaikum. Tidak apa-apa Bu. Hari Bu. Sehat ya, maaf ya. Tidak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita saudara Siman. Ini kita sekarang berada di rumah Ibu Susanti. Alhamdulillah, dari sekian perjalanan kita tadi, kita nyampe juga nih. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu Santi? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Santi ini rutin juga ikut pengajian saudara seiman. Alhamdulillah kita doakan selalu Ibu Susanti sehat. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Allah mudahkan urusan akhiratnya nanti. Amin. Amin. Nih Bu Santi, kita cerita-cerita tentang inilah masa lalu. Terlalu panjang ya? Terlalu panjang ya. Kita cerita ini. Dulu Ibu Susanti kan sebelum masuk agama Islam itu kadang-kadang kan banyak orang tuh beda-beda pikiran tentang agama Islam nih. Iya. Sebelum masuk agama Islam, pandangan Ibu Susanti, pemikiran Ibu Susanti tentang Islam itu agamanya seperti apa sih? Kalau buat saya pribadi sih ya, saya suka Islam dari saya SD. Oh dari SD. Cuman saya nggak berani kemukakan. Cuman saya nyuri-nyuri aja. Kadang-kadang saya nanya teman-teman saya, dulu kan kebanyakan Muslim. Gimana sih Islam tuh? Puasa, nggak boleh makan babi, bla bla bla, pokoknya nggak boleh keriting rambutnya. Dulu saya kecil-kecil, mama saya tuh suka keritingan rambut saya tuh. Nggak boleh dikeriting rambutnya, bla bla gini. Oh ya sudah kan. Kenapa? Nggak suka. Saya kalau dengar azan, saya suka dengar azan. Saya nggak berani ngomong kan. Terus waktu tahun berapa ya, yang lagu Roma Irama yang lagi ngetain La ilaha illallah, saya hafal sekali itu. Saya hafal sekali, cuman saya nggak ngerti apa artinya. Saya nggak tahu. Pokok saya nyanyi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya nggak tahu Allah itu apa. Saya nggak tahu, pokoknya saya nyanyi aja gitu aja sih. Pandangan saya tentang Islam tuh suka. Saya kan nengok orang pakai kerudung, saya suka. Nengok baju panjang, saya suka kan. Cuman saya kan nggak berani ngomong di keluarga tuh. Saya suka dalam hati aja kan, gitu aja sih saya kalau Islam. Berarti betul-betul Bu Susanti ini memang dari awal tuh memang ada kagum juga dengan Islam ya? Iya, alhamdulillah. Cuman saya suka ditakut-takuti sama teman-teman saya yang masih non-muslim tuh. Non-muslim, ya. Nanti disunat lo, hilang sebelah lo, gitu kan. Nah, nanti puasa lo, mati puasa. Pokoknya banyak yang nakut-nakuti saya gitu.
Tapi saya anggap biasa-biasa aja sih. Cuman saya kan belum berkuat bakal ke situ kan. Saya santai aja gitu sih. Gitu aja saya. Banyak juga ya ujian. Lumayan sih. Banyak benar pertanyaan. Iya. Kalau dipikir-pikir, iya takut juga ya jadi masuk Iya sih. Islam. Tapi saya nggak mikirin saya mau masuk Islam tuh tidak ada. Cuman saya suka aja. Suka aja. Saya suka aja gitu. Orang Islam tuh baik, saya bilang kan suka nolong orang gitu kan. Misalnya yang miskin dikasih. Karena waktu itu saya kecil dulu pun nggak tahu kalau selain non-Islam gitu mereka suka memberi. Saya kan nggak ngerti. Saya yang tahu orang Islam suka memberi gitu kan. Yang miskin, yang fakir, yang yatim, saya tahu itu aja. Cuman kesana saya belum mikir saya mau jadi orang Islam belum kepikir ke situ sih. Cuman saya suka aja gitu. Suka aja. Apa yang membuat Ibu Susanti itu yakin, kan tadi memang suka ya, tapi tidak ada kepikiran mau masuk Islam. Nah, yang membuat Ibu Susanti itu yakin, yang akhirnya memutuskan, udahlah masuk Islam aja gitu. Saya nih terus terang ya mungkin juga terlalu jelek cerita perjalanan saya ya. Ini Islam nih kayaknya oke gitu kan. Nah gitu. Tapi saya nggak berani juga ngomong sama ke orang tua saya kan. Tapi sampai sekarang, mungkin kata orang karena kamu cinta kali, jadi kamu pertama sih begitu. Karena cinta. Karena cinta. Karena cinta sama seseorang kan. Waktu itu saya akui memang karena itu kan. Kalau kesininya, kayaknya saya lebih cinta agama saya sekarang. Iya. Kadang-kadang saya kemana-mana, laki saya ya oke-oke aja sih, yang penting positif kan. Makanya sampai ke jalan, saya nggak bisa naik motor mas. Lalu siapa yang ngantar? Itu Bu Mina tuh, ketua majelis taklim saya tuh. Ayo katanya, saya nggak bisa motoran Bu. Ayo katanya, yang penting ayo lah. Gitu aja. Ini ketika udah masuk Islam nih, apa hal-hal baru yang mungkin Ibu Susanti rasakan saat ini? Kayaknya sih saya sekarang nih hidup lebih teratur kayaknya ya. Segala sesuatu lah lebih teratur, terarah gitu. Gitu aja sih. Lebih ada jalan yang bisa menunjukkan kebenaran. Iya. Kalau dulu kan saya sempat tanya Pak Ustadz Darwin kemarin di pengajian. Saya waktu muda tuh saya kan kerjanya di salon. Bukan anak nakal sih ya. Biasa kan orang salon anak nakal. Ini tidak. Cuman kalau waktu kita muda tuh kan apa namanya nih, semua mau benar. Kadang-kadang saya orangnya begitu mas. Sekarang saya udah ngerti kan. Kalau saya dulu, saya salah, saya harus benar mas. Waktu masih muda tuh, masih 20-an gitu kan, masih ganas-ganasnya kan. Saya salah, saya harus benar. Kalau sekarang kan, saya berpikir salah aja, saya doa astagfirullahaladzim, kenapa saya berpikir begitu. Itu yang saya dapat satu tuh kan. Yang kedua, saya lebih menghargai sesama gitu kan. Dulu kan emang gua pikirin tuh susah-susah aja sendiri gitu kan, bahasa kasarnya. Gitu. Kalau sekarang kan, dia susah. Kalau bisa saya bantu, insya Allah dibantu, biarpun kecil gitu aja sih saya. Yang kita lebih bisa menimbang perasaan kan, itu aja saya sih. Kayaknya lebih teratur lah saya. Kalau dulu itu kan apa aja oke gitu kan. Kata orang tak boleh, aku boleh aja gitu kan. Iya gitu aja sih. Karena sekarang berjalan dengan umur kali ya. Umur pun udah tua, 50 lebih. Jadi suka ikut-ikut taklim gitu kan. Banyak pendengaran yang positif-positif kan. Gitu aja. Bu, kalau boleh tahu nih, waktu masih muda, kan tentu awal-awal masuk agama Islam itu tadi salah satunya orang tua ya, ini permasalahannya. Itu gimana cara Ibu mengatasi permasalahan itu? Apakah waktu itu sempat terselesaikan masalah dengan orang tua atau masalah belum selesai sampai sekarang? Sampai sekarang? Saya yang terutama tuh mama saya. Mama saya, karena mungkin dia merasa dia melahirkan saya kan. Kalau bapak saya sih satu pendapat dengan abang saya, agak modern lah gitu kan. Semua agama tuh sama. Saya alhamdulillah sih sampai beliau meninggal saya udah tidak ada masalah. Mereka pun sudah mengakui saya, suami saya, anak-anak saya semua alhamdulillah udah dirangkul lah bahasanya karena enggak, maksudnya kamu gini enggak lagi alhamdulillah enggak. Sudah betul diterima sepenuhnya lah ya. Iya alhamdulillah. Sampai sekarang ya mereka tuh beliau tuh semua ada almarhum semua. Nah, saya juga biarpun gimana pun
saya masih komunikasi saya bahasanya masih ada gitu. Walaupun mereka sudah di lain, kata orang, oh nggak sampai. Misalnya saya kalau habis sholat saya doakan orang tua. Ada yang bilang udah tidak sejalan lagi, percuma aja kamu doa-doa seperti itu. Seperti Allahumma firli itu kan. Percuma, nggak sampai. Hanya sana yang tahu. Saya bilang yang penting saya sebagai anak tuh nggak mau kehilangan hak. Seorang anak kan punya hak untuk mendoakan orang tua kan. Saya nggak mau kehilangan itu mas. Terima tidak terima urusan yang iya saya. Udah ada yang ngatur. Iya. Banyak orang yang bilang gitu, kamu percuma doa-doa gitu, nggak nyampai, jalannya udah beda, tapi tujuannya kan sama. Saya bilang gitu. Bahasa kasarnya kalau misalnya sekarang orang non muslim kan jangan ngerti gitu. Langit tuh satu bahasa kasarnya, tidak ada dua langit. Bahasa artinya dia tuh Tuhan gitu, satu tidak banyak. Cuma namanya beda-beda kan. Ada Allah, ada Tuhan, ada Pekong gitu bahasa kasarnya. Gitu aja sih kalau saya gitu. Alhamdulillah sih. Seperti keluarga saya juga udah nerima, udah paham lah pokoknya. Kalau saya ini muslim gitu. Misalnya saya main ke rumahnya, enggak sembarangan dia sajikan aku makan, enggak. Dia udah paham. Sejadah biasa siap keluarga saya tuh. Oh, udah siap ya? Iya, ini kalau mau sholat sini ya, bla-bla gini, siap. Kadang-kadang kita kan, kalau saya tahu jalan, saya mukena sama sejadah pasti saya bawa kan. Tapi mereka tuh udah disiapin. Berarti mereka kan welcome kan, menerima. Iya. Nyesal gak sih nikah sama saya? Gitu aja sih. Karena saya kan lebih tua beliau tuh 2 apa 3 tahun gitu kan. Waktu itu dia ngomong gitu, saya enggak malu, Nabi saya Muhammad, dia bilang waktu itu, saya kan belum Islam, saya enggak kenal Muhammad itu siapa kan. Nabi saya istrinya tua-tua, saya enggak ngerti itu Muhammad itu siapa, Nabi itu siapa. Jadi gimana? Ya saya nggak malu, malah saya bangga, dia bilang gitu. Ya sudah, ya udah saya ikutin aja. Dia nggak bilang temannya loh, dia bilang nabinya. Suami saya itu. Saya nggak tahu waktu itu Muhammad itu siapa kan. Luar biasa ya. Iya sih. Jawabannya langsung ke panutan yang seharusnya. Dia bilang gitu. Nabi saya bininya banyak loh. Tua-tua lagi katanya. Saya sama ini cuma beda 2-3 tahun. Apa yang mau saya malukan? Iya, sekarang saya cantik, saya bilang gitu kan. Waktu itu saya kasar, bahasa saya kasar. Coba bayangkan 20 tahun yang akan datang. Saya bilang gitu kan. Saya pasti udah keput, udah tidak mulus, sudah tidak putih. Insya Allah dia bilang, saya nggak tahu insya Allah itu apa. Insya Allah nggak tahu. Insya Allah saya bilang, saya akan ikut panutan Nabi saya, kata. Ya sudah, saya nggak tahu Nabi Muhammad itu siapa, saya nggak tahu. Pokoknya kok, Nabi saya bininya tua-tua, dia bilang. Nah sudahlah. Saya pun nggak ngerti waktu itu kan. Lalu ngomong tentang Nabi Muhammad. Iya. Ini kan tadi belum nih posisi tahu. Iya. Posisinya belum tahu ibu ya. Iya. Nah ini setelah berapa lama nih ibu kenal sama Nabi Muhammad setelah kejadian itu? Saya waktu itu saya nikah 1 minggu, suami saya langsung ngantar saya pengajian. 1 minggu, tidak boleh tahan lama ya, dia bilang harus ngaji. Harus ngaji. Saya ngaji kan, ngaji, terus nama juga punya laki, tak lama kan hamil nih. Iya. Iyalah pasti. Kan itu. Normal tuh hamil. Hamil terus saya lahiran dari setahun 2 tahun saya vakum ngaji kan. Tak lama. Saya mikir sendiri. Pokoknya laki saya tuh waktu pertama dia ngantar saya ngaji. Di sini guru ngaji saya udah meninggal, Pak Fatah. Vakum kan anak saya udah 4-5 tahun tuh. Saya udah mulai ingat lagi, saya pengen ngaji gitu kan. Saya ngomong sendiri, saya pengen ngaji, saya belum tahu apa-apa waktu itu kan. Jadi saya cari guru ngaji sendiri. Sekarang itu guru ngaji saya tadi yang rumah tinggi itu, Bu Nyai. Beliau yang kenalkan saya, Muhammad ini dia cerita. Di samping itu saya suka baca bukunya, buku Nabi, kisah-kisah dia tuh. Saya suka baca itu. Dari situ saya mulai kenal. Sampai sekarang kayaknya saya lebih kenal dia kan, beliau tuh jangan tinggalkan nama dia gitu kan. Si beliau tuh Muhammad, minimal lah dalam hati tuh, minimal lah gitu. Minimal dalam hati sudah melekat. Sudah ada gitu kan. Kayaknya bukannya sih cerita ya, memang begitu sih mas. Saya kadang-kadang tek gitu ingat Muhammad gitu aja. Saya kadang-kadang laki saya suka
suka ngeledek, ngolok kata orang. Ya. Oh, kadang-kadang masak, kalau kita masak kan terus terang, oh ini kok asin. Oh Pak, Muhammad nggak pernah lo nyela masakan bininya. Iya. Asin pun dia bilang enak, dia bilang gitu kan. So tahu, memang iya saya bilang gitu kan. Kadang-kadang masak gini, kau goreng apa-apa, oh ini sih tak niat, bukan tak niat lagi, saya selawat loh Pak, saya masak ini, saya bilang. Alhamdulillah, saya kalau setiap bergerak saya selawat, Bu Juli, saya masak nasi, semua saya selawat, saya cuci beras, saya selawat, beneran Mas. Karena sudah bukan gimana sih, sudah terbiasa gitu, ya, sudah terbiasa, otomatis, otomatis gitu. Saya nyuci beras, saya selawat. Minimal Allahumma sholli kan, nah, saya itu beras butiran-butirannya. Iya, saya alhamdulillah sih kalau sama Muhammad saya enggak lupa-lupa amat. Ya, ingat, iya. Berarti semenjak kenal dengan sosok yang bernama Nabi Muhammad ini lebih tenang ya Bu ya? Iya sih. Lebih dekat dengan Iya, itulah. Alhamdulillah teman-teman, sampai di situ kisah kita pada hari ini. Semoga kita dapat menggali kisah lebih banyak lagi, kisah para mu'alaf bersama teman-teman saudara Siman, dan salah satunya adalah koordinator saudara Siman itu Mak Yul. Wah, itu paling oke. Brand ambasador kita nih. Insyaallah. Akhir kata dari kita ya Bu ya. Yang salah-salah dari kami, yang benar tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.